Buatkan proyek eksplorasi dalam koordinat geometri. Tentukan persamaan sebuah garis yang berjarak tepat 5 satuan dari titik asal 0, dan juga melalui daerah di kuadran. 4. Tunjukkan bahwa terdapat tak berhingga banyak garis yang memenuhi kriteria jarak tersebut. Namun hanya beberapa yang memenuhi kriteria kuadran. Berikan satu contoh persamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menyelesaikan proyek eksplorasi dalam koordinat geometri, di mana latar belakangnya yaitu geometri analitik menghubungkan konsep aljabar dengan visualisasi geometris dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan tepat. Salah satu penerapannya adalah dalam menentukan persamaan garis berdasarkan jaraknya terhadap satu titik. Dalam konteks ini, garis yang berjarak tepat 5 satuan dari titik pusat 0,0 dapat dipandang sebagai garis yang menyinggung lingkaran dengan jari-jari 5. Nah, secara geometris, terdapat banyak garis yang memiliki jarak yang sama terhadap titik pusat tersebut. Namun, ketika ditambahkan syarat bahwa garis harus melalui daerah kuadran 4, maka tidak semua garis memenuhi kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan persamaan garis yang sesuai serta memahami banyaknya solusi yang mungkin. Nah, tujuan dari analisis kasus tersebut yaitu menentukan persamaan garis yang berjarak 5 satuan dari titik 0,0, membuktikan adanya tak berhingga banyak garis yang memenuhi syarat tersebut, dan menganalisis garis yang melalui kuadran 4, serta memberikan contohnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan memahami dasarnya terlebih dahulu, yaitu kita akan mencari apa sih itu jarak titik ke garis dan bagaimana cara menurunkan rumus jarak titik ke garis. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke penyelesaian kasus, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu jarak titik ke garis. Nah, dalam geometri Euclid, jarak titik ke garis didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik tersebut secara tegak lurus dengan garis yang dituju. Nah, konsep ini menekankan bahwa jarak tersebut harus membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat, terhadap garis tersebut. Lalu, apa itu jarak? Nah, jarak adalah panjang lintasan lurus terpendek antara sebuah titik dan garis. Oke, biar lebih konkret, mari kita lihat visualisasinya di GeoGebra. Oke, selanjutnya kita masuk ke pencarian, yaitu GeoGebra. Klik bagian GeoGebra klasik. Oke, selanjutnya kita akan memisalkan titik A. Titik A yaitu 1,2 dan titik B yaitu 4,3. Selanjutnya titik C 4,6. Nah, di sini kita akan membuat garis F, yaitu garis dari titik A ke titik B, untuk mencari jarak dari titik C ke garis F tersebut. Oke, kita langsung aja klik selanjutnya. Kita buat garis AB, yaitu line A, B. Nah, garis F sudah diketahui. Kita lanjut untuk mencari berapa sih jarak titik C ke garis AB. Kita akan membuat garis tegak lurus, yaitu dari titik C ke garis F. Nah, udah terlihat garis tegak lurus dari titik C ke garis F. Selanjutnya kita akan mencari C aksen sebagai perpotongan dari jarak dari titik C ke garis AB. Nah, C aksen ini sudah terlihat teman-teman.
Nah, dapat disimpulkan teman-teman bahwa jarak titik ke garis itu adalah jarak terpendek. Nah, jarak terpendek ini diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus 90 derajat dari titik C ke C aksen. Nah, dalam matematika teman-teman, tegak lurus ini disebut sebagai ortogonal. Jarak titik ke garis itu adalah hasil proyeksi ortogonal, yaitu garis tegak lurus yang merupakan jarak terpendek. Nah, dari konsep inilah diperoleh rumus jaraknya. Untuk rumus jarak titik ke garis akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, penurunan rumus jarak titik ke garis. Berdasarkan gambar, kita menetapkan dua objek utama. Nah, yang pertama itu garis lurus atau garis hijau ini. Nah, garis hijau ini memiliki persamaan umum, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada titik P, yaitu X1, Y1. Nah, ini adalah titik yang berada di luar garis. Dari titik inilah kita ingin mengukur jaraknya ke garis ini. Lalu selanjutnya ada titik Q, yaitu X2, Y2. Nah, titik ini berada tepat di garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, titik Q ini adalah proyeksi tegak lurus dari titik P. Lalu selanjutnya ada jarak. Jarak itu adalah yang garis merah ini. Nah, garis merah yang menghubungkan P dan Q. Ingat, jarak itu dari titik ke garis harus tegak lurus, karena itu adalah lintasan terpendek. Oke, selanjutnya kita akan mencari gradien dari garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita akan memindahkan ruasnya. Jadi BY sama dengan AX dan plus C itu pindah ke ruas kanan menjadi negatif AX, negatif C. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan B-nya ini dengan cara membagi B di kedua ruasnya. Maka menghasilkan Y sama dengan negatif A per B dikali X, negatif C per B. Nah, dari sini kita dapat menghasilkan gradiennya. Maka gradiennya itu negatif A per B. Lalu dikarenakan garis jaraknya itu tegak lurus, maka gradiennya itu harus dikalikan dengan negatif 1, maka hasil gradiennya itu B per A. Karena titik potongnya, yaitu X2, Y2 itu berada di atas garis utama, maka nilai Y2-nya itu otomatis ikut ke rumus garis utama tadi. Nah, yang ini. Jadi kita tinggal ganti X-nya aja menjadi X2 dan Y-nya itu menjadi Y2. Maka persamaannya itu menjadi Y2 sama dengan negatif A per B X2 dikurangi C per B. Nah, tadi kita kan sudah menemukan Y2-nya itu sama dengan negatif A per B dikali X2 dikurangi C per B. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan Y2 yang ini pindah ke ruas sebelah kanan. Maka kita bisa menulisnya yaitu Y negatif Y1 sama dengan B per A dikali X2 dikurangi B per A dikali X1 ditambah A per B X2 ditambah C per B. Kenapa di sini positif? Karena yang Y2 ini kan pindah ruas ke sebelah kanan. Maka yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Nah, selanjutnya yang selain X2 ini pindah ke sebelah kiri. Jadi dari awalnya negatif B per A dikali X1 menjadi positif. Jadi B per A dikali X1 dikurangi Y1 dikurangi C per B. Nah, lalu yang sebelah kanan ini ada B per A dan A per B. Nah, X2 nya ini kita faktorkan keluar. Nah, selanjutnya agar tidak terlalu rumit pecahannya, maka kita akan mengalihkannya dengan A kali B dikali atas per A kali B. Nah, jadi B per A dikali X1 itu dikali dengan AB, maka menjadi B kuadrat X1. Y1 dikali dengan AB, maka menjadi negatif AB Y1. Lalu negatif C per B dikali dengan AB, maka hasilnya negatif AC. Nah, lalu B per A dikali dengan AB, maka hasilnya B kuadrat ditambah A per B itu dikali dengan B, hasilnya A kuadrat.
Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan X2 ini ke dalam Y2. Maka kita langsung tuliskan aja Y2 sama dengan negatif A per B dikali dengan X2-nya itu kita masukkan dalam persamaan yang ini. Masukkan ke sini. Lalu dikurangi dengan C per B. Maka selanjutnya kita akan mengalihkan satu persatu. Yang pertama kita akan mengalihkan negatif A per B dikali dengan B kuadrat X1. Maka hasilnya negatif A B X1. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan negatif A per B dikali dengan negatif A B Y1. Karena negatif dengan negatif menjadi positif. Maka hasilnya juga jadi A kuadrat Y1. Lalu selanjutnya ada yang terakhir negatif A per B dikali dengan AC. Maka hasilnya adalah positif A kuadrat C per B. Nah, penyebutnya langsung ditulis aja. Lalu dikurangi C per B maka ditulis ulang. Selanjutnya kita akan mencari jarak dengan rumus D sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita menghitung selisih dari X2 dikurangi X1-nya. Nah, X2-nya kan sudah diketahui ini, maka langsung ditulis aja di sini, lalu dikurangi X1. Nah, selanjutnya untuk mengubah X1 ke dalam pecahan, maka X1 ini harus dikalikan dengan B pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Maka hasilnya X1 kali B kuadrat ditambah X1 A kuadrat per, yaitu B kuadrat ya teman-teman. Harusnya B kuadrat ditambah A kuadrat. Ini masih X2 ya. X2-nya kita tulis ulang di sini. Lalu selanjutnya kita akan membuka kurung di bagian kanan ini. Nah, jadi B kuadrat X1 dikurangi AB Y1 dikurangi AC dikurangi X1 dikali A kuadrat sama dengan negatif A kuadrat X1. Lalu X1 dikali dengan B kuadrat sama dengan negatif B kuadrat X1. Penyebutnya masih sama. Nah, selanjutnya kita akan faktor keluarkan yang negatif A kuadrat ini. Jadinya negatif A dalam kurung A X1 ditambah B Y1 ditambah C per A kuadrat tambah B kuadrat. Lalu sama dengan negatif A dalam kurung A X1 ditambah B Y1 ditambah C per A kuadrat tambah B kuadrat. Maka ini hasil dari X2 dikurangi X1 adalah ini. Nah, setelah mengetahui hasil selisih X2 dikurangi X1, kita kembali lagi ke Y2. Nah, Y2 tadi sama dengan negatif ABX1 ditambah A kuadrat Y1 ditambah A kuadrat C per B per A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C per B. Maka selanjutnya kita akan mencari selisih Y2 dikurangi 1. Nah, jadi kita masukkan Y2 tadi, lalu dikurangi C per B dikurangi Y1. Nah, agar bisa digabungkan, maka negatif C per B dan negatif Y1-nya itu harus dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, setelah dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat, maka jadi negatif A BX1 ditambah A kuadrat Y1 ditambah A pangkat 2 C per B dikurangi C per B dalam kurung A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi Y1 dalam kurung A kuadrat tambah B1 per B kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, setelah dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat, maka hasilnya negatif A BX1 ditambah A kuadrat Y1 ditambah A kuadrat C per B dikurangi C per B dalam kurung A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi Y1 dalam kurung A kuadrat tambah B kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mengoperasikan yang ada C per B nya dulu. Jadi A kuadrat C per B dikurangi C dikali A kuadrat tambah B kuadrat per B. Nah, setelah itu jadi ditulis ulang A kuadrat C dikurangi C kali A kuadrat sama dengan A kuadrat C, lalu dikurangi B kuadrat C per B. Dan hasilnya itu karena A kuadrat C dikurangi A kuadrat C sama dengan habis, jadi kita tulis tulisannya itu negatif B kuadrat C per B sama dengan negatif B C. Nah, setelah diketahui
Nah, setelah jadi BC, kita masukkan ke sini. Jadinya negatif ABX1 ditambah A kuadrat Y1 dikurangi BC dikurangi A kuadrat. Sebelum itu, kita harus mengalihkan ini dulu. Y1 dikali A kuadrat sama dengan A kuadrat Y1. Lalu negatif Y1 dikalikan dengan B kuadrat sama dengan negatif B kuadrat Y1. Lalu per A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu selanjutnya, dikarenakan A kuadrat Y1 dan A kuadrat Y1 ini habis, jadi tidak dimasukkan lagi. Jadinya negatif ABX1 dikurangi BC dikurangi B kuadrat Y1 per A kuadrat tambah B kuadrat. Lalu selanjutnya yaitu kita harus mengurutkan dengan rapi. Jadi negatif ABX1 dikurangi B kuadrat Y1 dikurangi BC per A kuadrat B kuadrat. Nah, setelah itu kita akan memfaktor keluarkan B-nya. Jadinya negatif B dalam kurung A X1 dikurangi B Y1 dikurangi C per A kuadrat B kuadrat. Maka ini adalah hasil dari selisih Y2 dikurangi Y1. Nah, setelah diketahui hasil dari selisih X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1, kita masukkan hasil selisihnya ke rumus jarak, yaitu D kuadrat sama dengan X2 dikurangi X1 kuadrat tambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, karena dikuadratkan, tanda negatifnya itu hilang dan muncul A kuadrat dan B kuadrat. Maka kita gabungkan penyebutnya. Lalu bagian A kuadrat dan B kuadrat ini bisa saling mencoret dengan A kuadrat dan B kuadrat yang bawah ini. Maka karena dicari jaraknya D bukan D kuadrat, maka kita akarkan kedua ruas ini. Nah, harusnya ini D sama dengan akar AX1 ditambah BY1 ditambah C tutup kurung kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat. Dan akar dari kuadrat itu balik lagi ke angka biasa. Dan karena jaraknya itu tidak boleh negatif, kita bisa pakai tanda mutlak. Jadi seperti ini. D sama dengan mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Maka inilah hasil dari jarak tadi. Baik teman-teman, karena sebelumnya kita sudah mengetahui dasar-dasarnya seperti apa yang dimaksud dengan jarak titik ke garis dan bagaimana cara menurunkan rumus jarak titik ke garis, kita langsung ke pembahasan kasus. Kita akan mencari bagaimana kita membuktikan bahwa terdapat tak berhingga banyak garis yang berjarak 5 satuan dari titik asal 0,0. Selanjutnya, mengapa jumlah garis tersebut tak berhingga? Dan bagaimana menentukan garis-garis yang memenuhi syarat tambahan, yaitu melalui daerah kuadran 4. Dan apa contoh garis yang memenuhi semua syarat. Nah, di sini kita menggunakan strategi penyelesaian, di mana kita akan menggunakan rumus jarak titik ke garis untuk menentukan persamaan garis. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana ketika suatu titik pusat 0,0 itu berjarak 5 satuan sehingga diperoleh bentuk umum Y sama dengan MX plus minus 5 akar M kuadrat ditambah 1. Kita akan mencarinya dan karena nilai M dapat dipilih bebas dari bilangan real, maka jumlah garis yang memenuhi syarat tersebut adalah tak berhingga. Dengan menambahkan syarat bahwa garis harus melalui kuadran 4, di mana kuadran 4 itu absisnya atau X-nya itu lebih dari 0 dan ordinat Y-nya itu kurang dari 0. Maka kita akan memilih agar garisnya mengarah ke bawah ke kuadran 4, maka kita akan dipilih dengan gradien atau M-nya itu kurang dari 0. Seperti apa? Mari kita berhitung bersama-sama. Oke, kita akan menggunakan rumus jarak titik ke garis yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu D sama dengan mutlak A X0 ditambah B Y0 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena diketahui bahwa titik pusat yaitu 0,0, di mana
di sini diketahui bahwa jarak 5 satuan dari titik pusat. Berarti kita akan mensubstitusikan 0,0 ini ke X0 dan Y0. Sehingga diperoleh D sama dengan mutlak C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena berjarak 5 satuan, berarti kita dapat menuliskan bahwa jaraknya itu 5, sehingga diperoleh mutlak C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5. Kita akan mengubah bentuk ini ke bentuk umum, yaitu AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Dengan mengubah C-nya ini menjadi plus minus karena mutlak 5 akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita substitusikan ke AX plus BY ditambah C sama dengan 0 menjadi AX plus BY plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Nah, teman-teman, dari sini sudah dapat terlihat ya teman-teman, bahwasannya terdapat banyak garis yang memenuhi, karena koefisien A dan B ini dapat bervariasi dalam himpunan bilangan real. Dengan syarat ya teman-teman, keduanya ini tidak bernilai 0 secara bersamaan. Nah teman-teman, hal ini dapat kita simpulkan nih, bahwa ini terdapat tak berhingga banyak garis yang memiliki jarak 5 satuan dari titik asal atau titik pusat 0,0. Namun teman-teman, karena biar lebih konkret lagi, kita akan memvisualisasikannya dengan GeoGebra. Namun, dalam GeoGebra, bentuk ini tidak bisa diinput. Jadi, kita akan mengubah untuk mempermudah analisis, itu khususnya dalam arah garis dan visualisasi menggunakan GeoGebra. Nah, persamaan ini kita akan ubah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Oke. Nah, sehingga diperoleh AX plus BY ditambah C sama dengan 0, kita akan ubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Kita akan ubah BY sama dengan min AX min C, sehingga Y-nya sama dengan min A per BX min C per B. Kita akan memisalkan teman-teman, nilai dari min A per B ini sebagai M, sehingga diperoleh A sama dengan M kali B. Begitu teman-teman. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa A sama dengan min MB. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan teman-teman A kuadrat ditambah B kuadrat ini, di mana kita mengetahui nilai A-nya itu min M kali B, sehingga diperoleh B kuadrat di dalam kurung M kuadrat ditambah 1. Nah, kita akan memasukkan ke persamaan C sebelumnya, sehingga mutlak C sama dengan 5 akar B kuadrat dikali M kuadrat ditambah 1, sehingga diperoleh 5, karena ini tadi sebelumnya B kuadrat, berarti ini menjadi mutlak B akar M kuadrat ditambah 1. Selanjutnya, kita akan menghilangkan B ini dengan cara membaginya. Berarti C sama dengan plus minus karena mutlak B sebelumnya menjadi akar M kuadrat ditambah 1. Nah, sehingga diperoleh persamaan garis akhir, yaitu Y sama dengan MX plus minus 5 akar M kuadrat ditambah 1. Nah, inilah yang akan menjadi pegangan kita untuk melihat di GeoGebra, untuk memvisualisasikannya dengan GeoGebra. Jadi, dapat disimpulkan dari sini, kita dapat mengetahui teman-teman bahwa kita sudah terbukti ya, bahwa terdapat tak berhingga banyak garis yang berjarak 5 satuan dari titik asal, dan jumlah garis tersebut tak berhingga. Selanjutnya, di sini kita akan visualisasikannya dengan GeoGebra. Baik teman-teman, selanjutnya di sini kita akan memvisualisasikannya dengan GeoGebra. Kita akan memasukkan yang pertama itu, kita akan menentukan titik acuan, di mana titik acuannya diketahui bahwa
titik acuan 0,0 atau berada pada titik pusat. Kita misalkan sebagai titik A, yaitu 0,0. Nah, titik ini teman-teman menjadi acuan karena pada soal diketahui bahwa jarak garis ini dihitung dari titik 0,0. Oke, sudah terlihat titik 0,0. Selanjutnya kita akan membuat parameter gradient berupa slider. Di sini kita akan membuat slider untuk M atau gradient untuk kemiringan garis. M sama dengan kita bebas mau ngambil bilangan berapapun teman-teman. Di sini saya mengambil 50 terlebih dahulu. Kita enter, lalu kita ubah teman-teman menjadi slider. Nah, nilai M ini teman-teman dapat berubah-ubah dalam bilangan real sehingga ini memungkinkan terbentuk banyak garis yang berbeda. Oke, nilai M sudah terlihat, slider M, dan titik A, titik acuan sudah terlihat. Di sini kita akan memasukkan persamaan garis yang telah diperoleh secara aljabar, di mana ada Y sama dengan MX plus minus 5 akar M kuadrat ditambah 1. Kita masukkan yang positifnya terlebih dahulu. Y sama dengan MX, kita ambil yang positif, plus, Y sama dengan MX plus 5 akar M kuadrat ditambah 1. Kita enter. Sudah terlihat garis F. Teman-teman, kita masukkan persamaan yang kedua, yaitu yang negatif. Y sama dengan MX min 5 akar M kuadrat ditambah 1. Oke, garis F dan garis G sudah terlihat teman-teman. Selanjutnya, kita akan memverifikasi jarak. Kita akan melihat apakah benar jarak dari titik asal ini, titik acuan ini benar bernilai 5 satuan ke garis F maupun ke garis G. Oke, selanjutnya, untuk memastikan bahwa garis tersebut benar-benar berjarak 5 dari titik asal, kita akan menggunakan fitur jarak pada GeoGebra, yaitu distance. Kita klik bagian ini, dan klik bagian point object, di mana kita di sini, dari titik A, kita ambil garis yang pertama dulu, yaitu garis F. Kita enter. Benar teman-teman, berjarak 5 satuan dari titik A ke garis F. Oke, selanjutnya kita akan melihat jarak dari titik A ke garis G. Kita klik bagian distance. Klik ini. Selanjutnya kita masukkan titik A ke garis G. Kita enter. Benar, teman-teman. Nah, hasil ini teman-teman menunjukkan bahwa jarak dari titik 0,0 ke masing-masing garis, mau F ataupun G, itu masing-masing selalu bernilai 5. Oke, di sini kita akan mengambil perubahan garis. Kita akan mengubah nilai M ini menggunakan slider. Nah, teman-teman, dapat kita lihat teman-teman, semisal M-nya 44,8, suatu persamaannya akan berubah juga ya teman-teman. Dan bentuk kemiringan garisnya pun akan berbeda-beda juga. Nah, supaya lebih terlihat, kita akan setting. Di sini text-nya kita akan tampilkan, color-nya kita akan ubah menjadi warna yang lebih terang. Kita ambil warna hijau. Yang ini kita akan, mohon maaf, di sini kita akan ubah ini juga menjadi soundtrack terlihat. Color kita ubah menjadi warna
ambil aja kita warna orange ya, biar Oke, di sini kita akan setting ya teman-teman, biar lebih terlihat bahwa banyak garis yang mungkin ya teman-teman. Oke teman-teman, terlihat ya teman-teman bahwa setiap perubahan nilai M itu menghasilkan garis dengan kemiringan yang berbeda. Nah, karena nilai M ini dapat dipilih secara bebas dalam bilangan real, maka jumlah garis yang dihasilkan juga tidak terbatas atau tidak berhingga. Nah, hal ini menunjukkan terdapat tak berhingga banyak garis yang berjarak 5 satuan dari titik asal. Nah, kita akan amati ya teman-teman. Jika diamati, garis-garis tersebut ini tampak menyinggung suatu lingkaran ya teman-teman. Sehingga setiap garis merupakan garis singgung lingkaran tersebut. Oke, dapat terlihat ya teman-teman. Nah, dari banyaknya garis tersebut, ini selanjutnya akan dipilih garis yang memenuhi syarat tambahan, yaitu melalui daerah kuadran 4. Oke, mungkin untuk bagian ini dapat disimpulkan teman-teman bahwa dengan bantuan GeoGebra dapat divisualisasikan bahwa garis-garis yang berjarak 5 dari titik asal itu jumlahnya tak berhingga dan dapat diamati melalui perubahan nilai gradien atau M ya teman-teman. Oke, terbukti ya teman-teman. Oke, berdasarkan hasil yang diperoleh, persamaan garis yang berjarak 5 satuan dari titik asal 0,0 dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan MX plus minus 5 akar M kuadrat ditambah 1. Nah, nilai M sebagai gradien dapat dipilih bebas dari bilangan real, sehingga setiap nilai M menghasilkan garis yang berbeda. Oleh karena itu, jumlah garis yang memenuhi kriteria jarak tersebut adalah tak berhingga. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, di mana kita akan melihat syarat tambahan, yaitu melalui daerah kuadran 4. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke langkah berikutnya untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu bagaimana menentukan garis-garis yang memenuhi syarat tambahan, yaitu melalui daerah kuadran 4. Dan apa contoh garis yang memenuhi semua syarat? Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Sebelum masuk ke penyelesaian, kita akan menganalisis terlebih dahulu, yaitu apa yang dimaksud dengan kuadran 4. Kuadran 4 adalah area pada bidang koordinat yang berada di posisi kanan bawah dari titik asal 0,0. Karakteristik yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, nilai aksis atau X selalu bernilai positif atau X lebih besar dari 0, dan ordinatnya yaitu bernilai negatif atau Y kurang dari 0. Syarat garis yang memenuhi kuadran 4. Nah, suatu garis lurus dikatakan memenuhi atau melewati kuadran 4 jika garis tersebut memuat setidaknya satu titik yang memenuhi syarat X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0. Misalkan, kita memiliki bentuk umum persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C. Agar garis melewati kuadran 4, yaitu X-nya lebih besar dari 0 dan Y kurang dari 0, terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, garis dengan gradien negatif atau M kurang dari 0 yang cenderung menurun dan dapat mencapai daerah kuadran 4 tergantung nilai konstanta atau C.
Kedua, garis dengan gradien positif M lebih besar dari 0 dengan titik potong negatif atau C kurang dari 0 sehingga garis dimulai dari bawah sumbu X dan dapat melewati kuadran 4. Supaya lebih konkret, mari kita pahami dengan GeoGebra. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat visualisasi di kuadran 4. Oke, setelah diperoleh bahwa terdapat tak berhingga banyak garis yang berjarak 5 satuan dari titik asal, selanjutnya akan ditentukan garis-garis yang memenuhi syarat tambahan, yaitu melalui daerah kuadran 4. Nah, kuadran 4 merupakan daerah pada bidang kartesius yang memenuhi X lebih dari 0, Y kurang dari 0. Oleh karena itu, tidak semua garis yang telah diperoleh itu sebelumnya itu memenuhi kondisi tersebut. Nah, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk menyaring garis yang sesuai, yaitu di kuadran 4. Oke, di sini kita lihat teman-teman. Nah, sebelumnya di sini kita memiliki dua kemungkinan, yaitu YMX plus minus 5 akar M kuadrat ditambah 1. Nah, dari dua kemungkinan itu, saya di sini memilih yang bertanda negatif. Oke, pemilihan tanda negatif ini kenapa? Karena menghasilkan nilai konstanta yang negatif. Nah, sehingga garis ini akan memotong sumbu Y di bawah titik asal. Oke, seperti ini. Sehingga teman-teman, nanti daerah Y ini akan kurang dari 0 yang merupakan salah satu syarat kuadran 4. Oke, berikutnya saya di sini memilih nilai gradien dengan rentang positif. Oke. Nah, kenapa dengan M yang lebih besar dari 0 ini, teman-teman, ini garis itu akan bergerak naik, teman-teman. Bisa lihat, teman-teman, naik dari bawah ke atas ya, dari sini ke atas. Nah, akibatnya, teman-teman, kalau kita lihat, ini akan menghasilkan nilai X yang positif. Nah, sehingga terdapat titik pada garis yang berada di kuadran 4. Nah, dengan demikian teman-teman, kombinasi konstanta negatif dan gradien positif memungkinkan garis tetap berjarak 5 dari titik asal dan sekaligus melalui daerah kuadran 4, begitu. Dapat terlihat ya teman-teman, di sini berjarak 5 satuan dari titik asal dan melalui kuadran 4. Pertanyaannya, persamaan apa saja yang memenuhi? Persamaan yang memenuhi adalah 2x min 5 akar 5. Kita lihat. Oke, betul ya teman-teman. Di sini berjarak 5 satuan dan melalui kuadran 4. Selanjutnya di sini ada 0,5x dikurangi 5 akar 5 per 2. Ini betul juga. Dan berjarak 5 satuan juga, dan di sini ada 3x min 5 akar 10. Berjarak 5 satuan dan melalui kuadran 4. Begitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, dari pembahasan awal sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa diperoleh itu terdapat tak berhingga banyak garis yang berjarak 5 satuan dari titik asal. Selanjutnya akan ditentukan garis-garis yang memenuhi syarat tambahan, yaitu melalui daerah kuadran 4. Secara aljabar, persamaan garis yang berjarak 5 satuan dari titik asal 0,0 ini diperoleh dari rumus jarak titik ke garis, sehingga menghasilkan bentuk umum,
yaitu Y sama dengan MX plus minus 5 akar M kuadrat ditambah 1. Nah, karena parameter gradien M itu dapat bervariasi dalam himpunan bilangan real, teman-teman, maka terdapat tak berhingga banyak garis yang memenuhi kriteria jarak tersebut. Nah, secara geometris, garis-garis tersebut merupakan garis singgung, teman-teman, dari lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari 5. Nah, banyaknya titik pada lingkaran menyebabkan banyaknya garis singgung yang juga tak berhingga. Dengan adanya syarat tambahan bahwa garis harus melalui kuadran 4, yaitu X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0, maka himpunan solusi menjadi lebih terbatas, yaitu garis-garis yang memiliki konstanta negatif dan memenuhi kondisi Y kurang dari 0 untuk suatu X lebih dari 0. Oke teman-teman, terima kasih. Selanjutnya yaitu representasi grafis garis. Nah, di sini kita mempunyai lingkaran dengan persamaannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, dari persamaan ini kita dapat mengetahui pusatnya itu ada di titik 0,0 dan jari-jarinya adalah 5. Nah, di sebelah kanan ini ada sebuah garis singgung. Nah, kenapa sih posisinya di sebelah sini? Karena kita mengikuti aturan atau batasan koordinat, yaitu X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0, yang artinya garis ini harus berada di sebelah kanan dan di bawah sumbu X, atau yang biasa kita sebut sebagai kuadran 4. Nah, jarak dari pusat lingkaran ke garis ini pas 5 satuan, sesuai dengan jari-jari lingkarannya. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan fitur animation dan trace di GeoGebra. Jadi, saat titik singgungnya bergerak mengelilingi lingkaran, nah setiap posisi garisnya itu akan meninggalkan jejak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, semakin lama gerakannya, garis-garis hitam itu akan semakin banyak dan saling menumpuk. Lalu kumpulan garis yang tak terhingga ini jumlahnya akhirnya membentuk pola yang mempertegas bentuk lingkaran itu sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah lingkaran ini bisa kita lihat sebagai hasil dari kumpulan garis singgung yang tidak terbatas, di mana setiap garisnya itu selalu konsisten menjaga jarak 5 satuan dari titik pusatnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa garis yang berjarak tepat 5 satuan dari titik asal, yaitu 0,0 secara geometris, merupakan garis-garis singgung dari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, posisi garis ini bisa kita tentukan secara spesifik melalui syarat koordinat, seperti contoh yang kita ambil di kuadran 4, yaitu X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0. Nah, melalui fitur animasi di GeoGebra, kita bisa melihat bahwa satu garis singgung hanyalah bagian dari kumpulan garis yang tak terhingga jumlahnya. Nah, saat digerakkan, jejak garis-garis tersebut membentuk pola selubung atau envelope yang secara visual mendefinisikan bentuk lingkaran itu sendiri. Nah, visualisasi ini bukan sekedar gambar, melainkan alat untuk memvalidasi perhitungan kita. Contohnya, persamaan garis X dikurangi Y dikurangi 5 akar 2 sama dengan 0. Terbukti benar secara grafis menyinggung lingkaran. Ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan aljabar kita seperti nilai 5 akar 2 sudah akurat dan sejalan dengan representasi grafisnya.